dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Melian Tirna Asmara dalam Berendo TVRI Bengkulu. Dan pemirsa, senang sekali pada hari ini Jumat 28 Oktober 2022 kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun. Seperti yang kita ketahui, Sumpah Pemuda sendiri diikrarkan pada 28 Oktober 1928 dan pada hari ini kita semua memperingatinya, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Seperti lagu yang telah dinyanyikan oleh rekan-rekan kita tadi, Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Semoga menjadi semangat kita untuk terus bangkit menjadikan Indonesia yang lebih baik tentunya. Dan senang sekali pada sore hari ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, di studio TVRI Bengkulu kita sudah kedatangan narasumber yang akan membahas tema yang menarik bersama kita, yaitu memaknai arti Sumpah Pemuda. Untuk membahas tema kita pada sore hari ini sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Supratman selaku Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan selanjutnya ada Mas Alif mewakili pemuda Provinsi Bengkulu ya, Mas ya. Selamat sore. Selamat datang di studio TVRI Bengkulu. Bagaimana tadi perjalanan ke sini? Macet. Macet. Yang ini lancar, yang ini macet. Di mana macetnya di Bengkulu? Wah, banyak tadi, dari mulai Tanah Patah, Simpang Sekip, di Simpang Harapan juga itu panjang lampu merahnya tadi. Oh, lampu merah. Berarti yang bikin macet lampu merah ya. Ya, kata Bengkulu karena banyak simpangnya ya, banyak persimpangan, banyak lampu merah, banyak bundaran. Ya itu tadi, kita hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda tentunya, makanya sudah hadir kan di sini kita membahas bersama untuk menjadi informasi juga bagi teman-teman yang ada di rumah. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami juga mengundang Anda untuk berbincang bersama kami dalam dialog interaktif melalui telepon interaktif di 0736215541. Bisa menghubungi langsung kami ke 0736215541 apabila ingin ada yang ditanyakan langsung kepada narasumber kami tentunya. Langsung saja ya kita berbincang. Nih untuk ke Pak Supratman juga nih, saya manggilnya Bang. Bang aja. Bang. Nih Bang, kalau boleh tahu nih, kalau Sumpah Pemuda sendiri sebetulnya sejarahnya itu gimana sih? Bisa nggak diceritain kepada pemirsa TVRI sejarah singkat aja gitu, Sumpah Pemuda itu sendiri? Jadi Sumpah Pemuda itu kan lahirnya tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan hari ini kita kembali memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2022. Artinya sudah 94 tahun Sumpah Pemuda itu diperingati sampai dengan hari ini. Nah, awalnya Sumpah Pemuda itu berasal dari perkumpulan anak muda di era tahun 1928 itu dulu menyatu dan mengikrarkan diri, menyatakan bahwa kami adalah pemuda-pemudi Indonesia berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Dan itu melekat sampai hari ini. Dan kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa, setiap tahunnya di tanggal 28 Oktober akan memperingati momen Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini beda makna, beda perjuangan ketika kita kembali lagi 28 Oktober tahun 1928 dengan 28 Oktober tahun 2022 ini. Kalau tahun 1928 itu kita masih berjuang untuk membebaskan NKRI dari penjajahan, namun sekarang kita lebih pada mengisi kemerdekaan. Untuk pembangunan seperti itu ya. Kalau untuk Mas Alif sendiri, seberapa jauh sih Mas Alif mengetahui sejarah atau makna dari Sumpah Pemuda ini sendiri, Mas? Kalau menurutkan sejarah itu, Mbak, dulu kan ada pada tahun pada tahun 28 itu kan pemuda-pemudanya masih penuh semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hanya saja di saat sekarang
itu sepertinya sudah berkurang, Mbak. Sudah berkurang karena sekarang itu kebanyakan pemudanya kurang semangat untuk membawa nama bangsa Indonesia ataupun membawa nama daerah itu sendiri. Nama daerah itu sendiri. Iya. Kenapa? Kira-kira kenapa tuh? Mungkin dikarenakan kalau bahasa Inggris itu circle, Mbak, teman perkumpulannya. Iya. Nah, kadang kala itu pemuda sekarang itu lebih banyak nongkrong. Lebih banyak nongkrong. Mungkin kalau nongkrongnya jelas itu nggak masalah sih, Mbak. Kadang tuh sambil bermain game. Terus mengobrol yang entah itu tujuannya kemana nggak tahu. Jadi hanya sekedar nongkrong dengan teman-temannya, menghabiskan waktu luang, tidak memikirkan masa depan dan tidak memikirkan untuk berguna bagi nusa dan bangsa. Bagi nusa dan bangsa Iya. tentunya. Saya ke Bang Supratman lagi, Bang ya. Nih kalau untuk makna dari Sumpah Pemuda ini sendiri, maknanya itu apa sih, Bang? Maknanya untuk Sumpah Pemuda ini sebenarnya sangat dalam, Mbak. Mm-mm. Di situ kan kita mencetuskan bahwa kita anak muda ini satu. Akan tetapi faktanya sendiri saat ini kita lihat pemuda ini tidak satu. Tidak satu bagaimana? Kenapa saya bilang tidak satu? Dari jajaran kita KNPI saja, sekarang KNPI ini nggak satu. KNPI ini terjadi lebih dari dualisme dan beberapa ketua umum. Sementara kami sempat di daerah ini ingin menyatukan pemuda, kan tetapi memang ini terjadi dualisme ini dari pusat, sehingga kita untuk yang di daerah menyatukan pemuda itu sulit. Mm-mm. Nah, itu menjadi tugas pekerjaan rumah bagi para pemimpin ketua umum KNPI di pusat untuk menyatukan pemuda di Indonesia ini, Di Indonesia, Mbak. di daerah-daerah ya? Ya, di daerah, karena itulah marwah yang diinginkan oleh founding father kita itu dulu, agar pemuda ini menyatu, jangan terkotak-kotak, jangan sibuk dengan kesibukannya sendiri, jangan sibuk dengan golongannya sendiri, jangan sibuk dengan kelompoknya sendiri. Akan tetapi yang namanya pemuda ini satu, mereka itu satu ritme, satu frekuensi, tujuan. mereka berada di, kalau undang-undang itu menyatakan anak usia 40 tahun ke bawah itu adalah pemuda. Nah, kita ini adalah pemuda, jadi kita harus menyatukan frekuensi bahwa kita anak muda. Seperti itu. Di jalur yang sama, Ya. seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk KNPI sendiri ini saya juga penasaran untuk sejarah dibentuknya KNPI, terus tugas dan fungsinya sampai dengan saat ini itu apa saja sih Bang? Dan apakah sudah sesuai dengan tujuan utama dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Apakah satu jalan beriringan seperti itu? KNPI ini lahir itu dari adanya komitmen dari beberapa organisasi pemuda seperti yang tergabung di Cipayung Plus, ada HMI, GMNI, dan banyak lagi PMII itu. Mereka bergabung mencetuskan, mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu awal lahirnya KNPI. Diharapkan KNPI ini dengan adanya lembaga organisasi pemuda seperti KNPI bisa menjadi wadah berkumpulnya seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita kan banyak OKP yang ada di Indonesia ini, bukan hanya yang tergabung di Cipayung Plus, tapi ada juga yang seperti Sapma Pemuda Pancasila, ada juga GP Ansor. Nah, itu mereka sebenarnya semuanya itu dulu mencetuskan mendirikan sebuah organisasi yang menjadi wadah induknya. Itulah Payungnya ya. payung untuk berkumpul anak muda dari berbagai background, berbagai organisasi, lahirlah KNPI. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berubahnya kepemimpinan bangsa kita ini, maka memang terjadi pergeseran, perubahan, sehingga KNPI sekarang terbelah kalau menurut saya. Seperti itu ya. Ya. Mungkin kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi setelah jeda dulu ya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Ya. Apa bos kau ni aneh? Apa TV? Kena sering kau toko-toko. Assalamualaikum. Ada apa? TV kan rusak pak. Kita kini kok udah beralih ke TV digital. Jadi siaran analog akan seperti ikut. Untuk mengatasi
mengatasinya, kita perlu alat tambahan namanya set top box. Kita colok, yang kuning untuk video, yang putih untuk suara. Di set top box kuning di lubang warna merah, di lubang warna merah, putih di lubang warna putih. Masukkan ke tempat antena di set top box-nya. Di set top box iko ada tombol on off. Kita on kan dulu. Selanjutnya kita cari AP. Dia mencari program. Sudah dapat sinyalnya, tampilannya bakalan cek iko di sana segala. Tinggal kita cari, kita buka nomor 3 dari pinggir. 1, 2, 3. Caranya pakai remote. Nah, sudah otomatis di sana segala. Kita oke kan di remote. Setelah pencarian tadi, iko siarannya. There reaffirms Indonesia's leadership in the international Sektor ganda putri. Nah, di sana, marolah kita berani ke siaran karena gambarnya terang, suaranya jelas, teknologinya canggih. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV slit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dan masih dalam tema yang sama, yaitu memaknai Sumpah Pemuda. Dan pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 0736215541, dan pemirsa juga dapat menyaksikan siaran Berendo TVRI Bengkulu melalui media sosial kami, YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Bengkulu. Kita lanjut ya, mungkin saya ke Alif dulu ya, Boleh, Alif ya. Nih sekarang nih, kalau untuk saat ini, tadi kan Alif juga bilang tuh, kalau saat ini semangat pemuda itu kurang tuh, tidak membara seperti dahulu kala. Bagaimana sih cara memaknai Sumpah Pemuda bagi Alif sendiri sebagai pemuda nih di era milenial yang ada saat ini? Sebelum jauh masuk ke memaknai Sumpah Pemuda, mungkin saya akan membacakan sedikit isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Boleh. Biar pendengar di rumah mengetahui. Boleh, boleh. Jadi isinya yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jika dipahami secara dalam, Pak, jadi kita itu sebagai pemuda harus penuh toleransi yang tinggi terhadap agama, ras, ataupun suku yang berbeda sama kita. Dan bukan hanya itu, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Contohnya di sekarang, misalkan di dalam sekolah nih, Mbak, ya kan. Jadi mereka ada suatu perbedaan warna kulit misalnya. Yang satu temannya itu gelap, yang satu tuh diasingkan karena gelap, Mbak. Nah, itu kan salah satu penyimpangan dari pemuda kan. Rasis, termasuk rasis. Nah, kalau saran dari saya untuk pemuda sekarang itu mungkin toleransinya lebih ditingkatkan lagi. Bukan hanya warna kulit, tapi agama juga sekarang lagi rasis-rasisnya. Terus untuk membangun semangatnya juga, mungkin di sekolah itu kan, atau yang sudah kuliah bisa mengambil atau masuk ke dalam organisasi kuliah atau non kuliah di luar.
Jadi mereka mempunyai kegiatan-kegiatan positif yang mungkin positif, ya. yang mungkin nanti kedepannya bisa membantu mereka untuk berkembang daripada hanya kuliah dan di rumah saja. Dan juga itu bisa membangun relasi pertemanan. Nih, tapi pada kenyataannya nih, Liv, kan sekarang kan kita sudah memasuki era milenial nih istilahnya kan, kayak anak-anak pada zaman sekarang itu tidak terkecuali nih, kecil besar itu semuanya jadi generasi merunduk yang saya lihat, dikit-dikit gadget, sopan santun yang tadi Alif bilang ke orang tua seperti itu mungkin agak sedikit berkurang. Bagaimana sih cara kita untuk membangkitkan lagi budaya sopan santun kepada orang tua? Mungkin ada pesan apa ya, saran untuk tenaga pendidik seperti itu, silakan Alif. Mungkin kalau untuk pemudanya sendiri itu susah ya Mbak. Mungkin saya ada saran untuk pendidiknya atau guru yang mengajar di sekolah atau bahkan orang tua yang ada di rumah. Lebih mengajarkan sopan dan santun. Contoh hal yang simpel adalah ketika bertemu atau melewati orang tua, ketika lagi berjalan, setidaknya kan kita harus menunduk sedikit, jangan jalan tegap aja, ya kan? Itu kan namanya tidak menghargai orang tua. Terus juga toleransi juga tadi, intinya kalau untuk tenaga pendidik di sekolah itu jangan sering memarahi anak muridnya, jangan sering dimarahin, nanti lama-lama itu biasanya bisa melawan Mbak. Misalkan dia nggak buat PR atau tinggal tugasnya, itu setidaknya jangan dimarahin atau dihukum sekedarnya aja, jangan berlebihan, karena itu akan memacu kemarahan anak tersebut dan dia berpikir bahwa untuk tidak ingin menghargai guru tersebut. Itu bisa jadi salah satu contoh ya, atau masukan juga ya untuk pemuda, anak-anak yang ada saat ini. Saya balik lagi ke Bang Supratman nih Bang. Tadi kan saya juga dengar nih ya Bang cerita tentang KNPI yang ada saat ini Bang ya. Saya balik lagi. KNPI yang ada saat ini itu terpecah seperti kata Abang, tidak satu lagi. Padahal KNPI sendiri tujuannya ya memayungi para pemuda-pemuda dengan tujuan yang sama seharusnya Bang. Pendapat Abang sendiri gimana sih Bang melihat kondisi KNPI sendiri yang terpecah seperti ini, padahal seharusnya kita dalam jalur yang sama, berjalan beriringan untuk mencapai tujuan pemuda-pemuda pada zaman dahulu? Ya betul Mbak, jadi pada prinsipnya memang kami KNPI ini meskipun beberapa versi, baik di pusat maupun di daerah, kita itu mempunyai satu tujuan yang sama. Bagaimana agar anak muda ini bisa lebih produktif, bagaimana anak-anak muda ini bisa berkumpul, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan membaur di tengah masyarakat. Harapan kita seperti itu, dan kami di Bengkulu sudah mencoba. Kemarin saat bulan suci Ramadan itu, mungkin di Indonesia ini satu-satunya KNPI yang berkumpul sahur bareng itu cuma di Bengkulu. Masya Allah. Kita di momen bulan suci Ramadan itu ada 5 versi KNPI waktu itu, saya ingat. Kami diundang oleh Pak Gubernur untuk hadir, kita melaksanakan sahur bareng. Kan nggak pernah tuh. Kalau selama ini yang adanya anak muda ini biasanya buka bareng. Iya. Tapi KNPI dengan Pak Gubernur itu, Bunda Ainul tahu tuh, kami kemarin sahur bareng. Dan ini baru pertama di Indonesia. Kita difasilit Pak Gubernur dan kami siap duduk bareng dengan KNPI versi lainnya. Kami siap menyatu dan kami komitmen kita KNPI bergerak semampu kami masing-masing untuk membaur di tengah masyarakat, membantu pemerintah. Apapun yang bisa kita berikan itu akan kami berikan. Dan seperti saat kita dilanda COVID kemarin, kami dari KNPI kami yang ketuanya di Provinsi Ibu Riri, kami melaksanakan vaksinasi gratis. Gratis. Kami membantu pemerintah melakukan vaksin di sekretariat KNPI kami waktu itu, dan ada lebih dari 100 masyarakat Bengkulu yang kami vaksin gratis. Dan itu kami lakukan tanpa diminta oleh pemerintah, tanpa didanai oleh pemerintah. Kami menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas. Akhirnya kami hadirkan tenaga kesehatan, kami laksanakan vaksin. Dan juga setelah vaksin, kami tidak berhenti sebatas di situ. Kami kemarin menggelontorkan ada 9 gerobak UMKM itu kami bagikan untuk 9 kecamatan bagi pelaku UMKM, karena kita mikirnya kayak gini Mbak, selama COVID ekonomi kita kan terpuruk. Turun. Nah, untuk membangkitkan ekonomi daerah, kami dari KNPI membantu pedagang pelaku UMKM itu, kami berikan 9 gerobak kepada
pelaku UMKM di 9 kecamatan di Kota Bengkulu ini. Dan itu sudah kami bagikan. Dan sekarang sudah berjalan, para pelaku itu sudah berjualan, dan harapan kita jualannya bisa semakin meningkat ke depan. Makin meningkat ke depan. Berarti semoga ada hasilnya nanti ya, dilihat Ya, Mbak. dilihat progresnya sejauh apa nih gerobak yang udah dibagiin ke masyarakatnya. Ya. Tapi Bang, untuk kondisi saat ini nih, pemuda-pemudi yang ada saat ini, bagaimana sih tanggapan Abang sendiri selaku dari KNPI nih Bang? Saya miris, Mbak, kalau lihat pemuda sekarang. Hari ini momen Sumpah Pemuda yang ke-94. Tapi kita lihat tadi di Bengkulu Info, tawuran MAN 1 model dengan SMA 6 Kota Bengkulu terjadi. Nah, itu miris kalau saya lihatnya. Di saat momen Sumpah Pemuda, kita di Bengkulu, anak-anak mudanya sibuk tawuran. Dan kalau saya lihatnya itu masalahnya sepele. Gara-gara pertandingan turnamen futsal, akhirnya mereka mendatangi MAN model, dan sore ini barusan sebelum kesini tadi saya lihat update beritanya itu anak MAN 1 model mendatangi SMA 6. Artinya mereka itu berbalas kan. Nah, itu miris. Sementara kita inginnya anak muda itu bukan melakukan kegiatan yang negatif seperti itu. Cukuplah kita kemarin kan di Indonesia ini momen yang paling mengerikan tahun ini mungkin peristiwa di Kanjuruhan. Iya. Banyak yang meninggal. Rata-rata yang meninggal itu anak muda. Anak muda. Dan ini di Kota Bengkulu akibat turnamen futsal akhirnya mereka tawuran. Saya tadi sempat sentil di Instagramnya Bengkulu Info. Wah, nyaris seperti Kanjuruhan nih saya bilang kan. Padahal yang harusnya kita saat ini memperingati momen Sumpah Pemuda ya Bang ya. Akan tetapi itulah kenyataannya perilaku. Kenyataan. Betul seperti yang disampaikan Alif tadi kan. Memang perilaku tata krama sopan santun anak muda zaman sekarang ini memang perlu dilakukan pembinaan lebih gencar lagi bukan hanya tenaga pendidik. Mungkin kami di KNPI, organisasi pemuda yang lainnya juga wajib untuk mendidik perilaku dan karakter anak muda itu. Iya, baik. Ya, mungkin kita lanjutkan setelah jeda, kita akan ngobrol lagi ya. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Hingga malam hari, ruang ICU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ICU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Satuan Sarsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Air Besti, Desa Tanjung Genting. Awalnya pengungkapan kasus ini bermula dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lebong menciduk tersangka AD, warga Kecamatan Lebong. Berisi berita-berita aktual dari Provinsi Bengkulu. Saksikan Bengkulu hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Sama saya Vivi Dinda. Salah. Rasa apa yang paling kuat di bumi adalah rasa sayangku padamu. lumayan dapat dong. Saya kan malu. Padahal minta kan sama kawan. Kan seperti itu kalian. Nama anak sih Quinza Lavanza Avanza. Pokoknya begitulah. Banyolan-banyolan dari para pemain dapat menghibur pemirsa yang sedang suntuk dan butuh hiburan. Saksikan acara komedi Ado-Ado Ajo setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Semua ATM di Bengkulu itu ceking. Itu pasti jepit kepiting. Nah itulah. Jadi abangku cak mana jago malam itu apa kerjanya? Jago malam kerjanya kan. Selamat sore saudara kita segala. Senang sekali rasanya kita masih bersama kalian lagi. Langsung musiknya langsung masih tetap lanjut aja bang, nggak usah diberhentikan biar asik gitu kan. Halo. Iya, lagu kedua boleh dong. Kayaknya Mbak Rita ini penyanyi profesional gitu ya kan. Lagu kedua mungkin ada lagu keduanya?
Nyanyi apa lagi? Iya. Bagi sanak segalo yang hobi bernyanyi, yuk ikutan nyanyi via Zoom dan juga telepon dalam acara Suarosana setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. I've been walking with my face into the sun. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sunyi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dan masih dalam tema yang sama, memaknai Sumpah Pemuda. Semakin asik ya pembicaraan kita pada sore hari ini, maka dari itu kami juga masih mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif 0735215541. Kita lanjut lagi, mungkin saya ke Alif dulu, Liv ya. Boleh. Nih Liv, tadi saya juga sempat menangkap Alif tuh berbicara mengenai kegiatan positif nih yang harus dilakukan oleh para pemuda yang ada di Indonesia, terkhusus di kota atau provinsi Bengkulu ini sendiri. Nih, kalau menurut Alif sendiri sih untuk memaknai Sumpah Pemuda kan salah satunya dengan produktif berkarya nih. Tadi kan Arif juga bilang kan kegiatan positif, produktif berkarya seperti itu. Pelajaran, apakah harus ada pelajaran khusus seperti itu Liv untuk menanamkan semangat produktivitas agar pemuda-pemudi di Indonesia ini bisa terus berkarya seperti itu? Silakan. Sebenarnya kalau untuk berkarya itu kita nggak bisa menyuruh Mbak ya, tapi lebih ke kemauan diri sendiri. Kalau misalkan kemauan diri kita nggak mau, terus dipaksakan nanti hasilnya juga nggak bagus. Jadi disarankan untuk pemuda-pemuda yang ada di Bengkulu lebih ke menyadarkan diri bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang mana, hal-hal yang boleh dilakukan itu yang mana. Jadi mungkin nih untuk anak yang sekolah ataupun kuliah, mereka boleh bergabung mungkin dalam suatu organisasi apapun yang nanti kedepannya untuk berkembang secara positif, menjadi bekal nanti untuk kedepannya. Misalnya kayak contoh, misalkan ada kebanjiran, mungkin mereka yang satu sekolah itu mengajukan kepada gurunya, mari kita bantu sama-sama untuk menangani banjir tersebut dengan mungkin bisa mengasih beras atau dan semacamnya. Atau mungkin yang sekarang lagi kuliah, daripada menjadi kupu-kupu atau kuliah pulang, bisa mengikuti organisasi di kampus. Nah, biasanya organisasi di kampus itu kan kegiatannya positif. Contohnya seperti bersosialisasi ke masyarakat, terus juga memberikan pengalaman-pengalaman dan
pembelajaran ke adik-adik biasanya ke SMA, SMP atau SD. Iya, betul. Kalau untuk Alif sendiri nih, Lif, Baik. sebagai pemuda Indonesia, pemuda Kota Bengkulu juga, apa saja sih prestasi yang sudah Alif raih mungkin untuk menjadi contoh nih bagi adik-adik di rumah, bagi teman-teman pemuda yang lainnya? Alhamdulillah Mbak, kemarin di bulan Agustus itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Saya berhasil mewakili Bengkulu di ajang kompetisi internasional se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara, luar biasa. Cuman memang saya belum dapat podium. Karena kita itu mainnya ranking Mbak se-Asia Tenggara. Jadi saya itu kebetulan melawan negara Brazil, ada China, terus juga ada Singapura, terus ada Pakistan, dan yang paling jauh itu ada Rusia. Ada Rusia, itu kalau boleh tahu itu ke penjuaraan apa itu? Kejuaraan Itu apa tuh? kalau mungkin di daerah kita kurang ya Mbak ya, itu namanya strongman atau manusia kuat. Ya, manusia kuat. Manusia, itu ada lagunya kan? Jadi yang dilombakan itu contohnya Mbak ya, ngangkat mobil, terus narik truk, narik truk Brimob kemarin, itu terus juga ada mengangkat mobil pakai kaki. Jadi ngangkatnya pakai kaki, kita tiduran. Jadi dongkrak gitu ya? Ya, lebih ke jadi dongkrak Mbak. Tapi mobilnya itu kemarin kalau saya untuk yang ngangkat kebetulan kelas Pajero yang beratnya mungkin 2,8 ton. Wow, luar Kalau biasa. untuk nariknya itu truk Brimob sekitar 8 ton Mbak. Iya. Kalau untuk di Bengkulu sendiri itu apakah sudah ada pelatihan atau kelas-kelas khusus Nah, gitu? kebetulan di Bengkulu ya Mbak. Bukan di Bengkulu saja Mbak, ternyata di Indonesia pun yang peminat strongman ini kurang. Karena mungkin beberapa kendala Mbak ya. Ini kan termasuk olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim. Kebanyakan mereka itu takut cedera. Jadi, nah kebetulan saya juga kalau misalkan ada kesempatan bulan depan ini Mbak ada pertandingan lagi melawan 15 negara sekaligus. Itu lombanya menarik Transjakarta. Jadi itu berat Transjakarta 13 ton. Itu se-Indonesia nanti? Sedunia Mbak, tingkat dunia. Oke. Jadi kebetulan nama Bengkulu udah termasuk di Federasi Strongman Dunia, ranking 44 dari 75. Dari 75. Alif sendiri itu awal mulanya menggeluti olahraga ekstrim seperti ini itu dari mana, Alif? Awalnya intinya tuh harus berani keluar dari zona nyaman Mbak. Jadi ibaratkan awalnya kan saya cuman sekedar tidur aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, ngikut organisasi juga enggak. Nah terus juga saya ingat ada satu ungkapan Mbak, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi untuk memulai yang baru, mencoba sesuatu yang lain, kita harus berani berkorban apa yang kita punya. Nah, yang kita korbankan itu adalah waktu, tenaga, bahkan juga teman, Mbak. Bahkan juga teman. Jadi kemarin saya memberanikan diri untuk melakukan fitness atau nge-gym, dan saya lihat di internet itu ada perlombaan strongman, Mbak, strongman. Nah, dan itu memakan tenaga yang habis, Mbak. Terus juga uang, sama saya juga semenjak latihan kumpul-kumpul sama teman udah jarang sekarang. Udah jarang. Karena Tapi nggak fokus. apa-apa kan demi prestasi diri Iya, sendiri, Mbak. pencapaian diri sendiri ya. Mungkin saya ke Bang Supratman lagi, Bang. Kita lanjut lagi. Nih Bang, kalau untuk KNPI sendiri pada tahun ini dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun ini, apakah menggelar suatu acara lagi atau suatu peringatan seperti itu? Karena sebelumnya kan banyak tuh sudah ada banyak peringatan. Mungkin tahun ini gimana, Bang? Ya, kita memang ada rencana mungkin bulan November nanti masih dalam momen peringatan Sumpah Pemuda ini nanti akan ada kegiatan semacam seminar lah. Rencananya kemarin kawan-kawan sempat mau menghadirkan salah satu tokoh nasional untuk datang ke Bengkulu. Tapi tokohnya masih belum bisa kami sebutkan. Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi insya Allah di November nanti kami sama-sama lah nanti dengan beberapa kampus yang akan kita libatkan, atau bisa nanti kita berkegiatan dengan kampus untuk melakukan seminar kepemudaan itu, Mbak. Seminar kepemudaan. Nah, tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam dialog kali ini, Mbak, kami berharap itu pemerintah itu bisa memberdayakan anak muda yang ada. Karena anak muda ini seperti kita ketahui sekarang itu Indonesia ini berada pada bonus demografi. Bonus demografi ini kan di mana usia produktif anak muda ini lebih banyak dibandingkan usia-usia yang tidak produktif. Nah, pemerintah daerah harus memanfaatkan bonus demografi ini untuk anak muda yang ada di daerah. Jangan anak muda ini cuma dijadikan pemilih saat mereka mau maju di pilkada.
Jangan anak muda ini dipolitisir sekedar untuk kepentingan-kepentingan politik. Akan tetapi kami berharap itu anak muda ini diperhatikan oleh pemerintah, difasilitasi dan diajak, ayo kita kegiatan ini. Seperti yang sudah kami lakukan sebenarnya, seperti vaksinasi di Sekretariat KNPI. Itu salah satu bukti bahwa kami ini mau bersama-sama pemerintah untuk membangun daerah. Membangun daerah. Nah, sekarang kita bersyukur pandemi ini sudah nggak ada lagi. Sudah menjadi endemi. Iya, sudah menjadi endemi. Akan tetapi saya sempat kemarin membaca itu ada virus baru setelah Omikron ini yang akan kembali booming di tahun 2023. Nah, ini kan perlu kita antisipasi. Apalagi di 2023 ini ancaman resesi ekonomi, krisis ekonomi itu sangat besar. Nah, ini perlu diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah oke lah mengantisipasinya dengan program-program perekonomian pemerintah. Akan tetapi bagaimana pemerintah bisa merangkul anak muda? Saya memberdayakan anak muda. Saya rasa ini yang perlu dijadikan salah satu program prioritas pemerintah. Karena rugi loh kita sedang berada pada bonus demografi, akan tetapi anak mudanya tidak dimanfaatkan. Sementara negara-negara lain ketika mereka berada di pintu bonus demografi, mereka akan berlomba-lomba mengajak anak mudanya. Bahkan anak muda diberi kesempatan untuk lebih menunjukkan potensi mereka. Mereka bisa dibekali dengan banyak macam lah kegiatan, dan kita di Bengkulu ini merupakan daerah yang sangat rawan bencana. Sangat rawan bencana. Benar. Iya, karena kenapa? Kita berada di pesisir laut. Tsunami itu kalau saya lihat dari keterangan dari BMKG bisa melanda Bengkulu ini kapan saja. Tsunami. Artinya potensi tsunami di Bengkulu ini sangat besar. Buktinya kita itu dalam 1 tahun bisa sampai 500 kali Bengkulu ini dilanda gempa. Akan tetapi memang gempanya kecil-kecil di bawah 5 skala Richter. Nah, ini menurut saya pemerintah perlu loh peran anak muda. Ketika bencana itu datang, kalau anak mudanya tidak dibekali, tidak diberi edukasi, bagaimana anak muda ini bisa membantu pemerintah untuk minimal memberi tahu masyarakat, ini loh jalur evakuasi, ini loh mitigasi bencananya seperti ini yang harus disiapkan apa saja. Ya, dan itu saya rasa sangat tepat jika memberdayakan anak muda. Seperti sekarang saja kita 3 hari berturut-turut hujan dan itu sudah ada banjir. Kita juga ada bencana kemarin, kendaraan saya lihat itu terbalik di Liku 9 di mana-mana itu kan. Nah, ini pemerintah sangat enak lah memberdayakan anak muda semestinya. Karena anak muda ini orang yang siap, jika dipanggil dia siap pergi kayak gitu kan. Dirangkul seperti itu ya, karena mereka juga punya tenaga, punya kekuatan, punya efek yang besar untuk Kota Bengkulu kita ini itu juga. Anak muda ini punya energi yang paling besar. Buktinya aja Alif ini kan strongman. Saya baru tahu kalau Alif ini strongman. Di Bengkulu Alif yang mendapatkan predikat strongman kan? Padahal dia sudah di kelas internasional loh Bang. Iya, kan banyak orang nggak tahu nih kalau Alif ini strongman. Makanya berarti pemerintah juga harus lebih memperhatikan pemuda-pemudanya, apalagi yang sudah meraih piala dan kejuaraan, tentunya harus diberikan apresiasi juga tentunya ya. Namun kita akan kembali lagi setelah jeda ya, kita akan ngobrol lagi dulu, kita jeda. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Selamat sore saudara kita segala, senang sekali rasanya kita masih bersama kalian lagi. Langsung, musiknya langsung masih tetap lanjut aja Bang, nggak usah diberhentikan biar asik gitu kan. Halo. Iya, lagu kedua boleh dong. Kayaknya Mbak Rita ini penyanyi profesional gitu ya kan. Lagu kedua, mungkin ada lagu keduanya? Nyanyi apa lagi? Kedua. Iya. Bagi sanak segalo yang hobi bernyanyi, yuk ikutan nyanyi via Zoom dan juga telepon dalam acara Suarosana setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. I've been walking with my face into the sun.
Rasa apa yang paling kuat di bumi adalah rasa sayangku padamu. lumayan dapat dong. Saya kan Malu. Padahal minta kan sama kawan. kan seperti itu kalian. Nama anak saya itu Quinza Lavanza Avanza. Nah, pokoknya begitulah. Banyolan-banyolan dari para pemain dapat menghibur pemirsa yang sedang suntuk dan butuh hiburan. Saksikan acara komedi Ado-Ado Ajo setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Semua ATM di Bengkulu itu ceking. Itu pasti jepit kepiting. Nah itulah jadi abangku cak mana jago malam tuh apa gedenya? Jago malam gitu kan. Dari sore hingga malam hari, ruang ICU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ICU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Satuan Sarsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Air Besti, Desa Tanjung Genting. Awalnya pengungkapan kasus ini bermula dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lebong menciduk tersangka AD, warga Kecamatan Lebong. Berisi berita-berita aktual dari Provinsi Bengkulu. Saksikan Bengkulu hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Sama saya Vivi Dinda. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih bersama Bang Supratman dan juga Alif. Di sini kita masih membahas mengenai memaknai arti Sumpah Pemuda. Yuk kita lanjut lagi ya, mungkin saya ke Alif dulu lagi Bang ya. Boleh. Nih, Alif, tadi kan saya juga sudah dengar tuh Alif sudah ada prestasi yang mungkin membawa nama Bengkulu bahkan Iya, Indonesia bahkan ya Indonesia. di tingkat internasional sendiri. Kalau pemerintah sendiri apakah mendukung untuk olahraga ekstrim yang Alif jalani ini, Alif? Jadi kebetulan waktu di Jakarta itu Kemenpora langsung turun, Mbak. Langsung turun tangan melihat atlet-atletnya lomba. Nah, cuman yang kurangnya itu mungkin ke insentifnya sih, Mbak. Jadi mereka itu cuman sekedar datang, foto, udah itu pulang. Jadi atlet-atlet itu ditinggalkan di sana. Ditinggalkan Iya, berjuang sendiri. Tapi kalau untuk daerah mungkin belum tersentuh, Mbak, karena kan strongman sendiri ini peminatnya juga kurang. Karena hanya mungkin orang mikir takut banyak cederanya, Mbak. Makanya banyak yang nggak ikut strongman. Mungkin bisa dibentuk suatu komunitas gitu, Liv, untuk memulai memperkenalkan olahraga ini ke Bisa pemuda sebenarnya. yang ada di Bengkulu. Sebenarnya bisa sih, Mbak, asal ada dukungan dari mungkin dari pemerintah daerah sendiri, Mbak ya. Kalau misalkan mereka ACC untuk membentuk strongman, mungkin saya akan bisa sih bantu ke depannya. Bisa bantu ya untuk memulai nih, kita buka jadi lidahnya, penyambung lidah dari atlet strongman-nya sendiri ke pemerintah juga ke pemuda-pemuda yang ada di Bengkulu ini ya. Tapi untuk mungkin memperkenalkan. Alif bisa sampaikan juga jadwal-jadwal kapan waktu strongman ataupun Iya. nanti kalau ada jadwal kompetisi strong woman-nya itu bisa disampaikan. Iya, Iya kan? iya. Boleh, Siapa tahu boleh. bisa membuka peluang juga untuk atlet-atlet ya di yang ada di Bengkulu supaya lebih bisa membawa nama baik Bengkulu juga tentunya. Mungkin kita akan membahas perihal lain nih, Liv. Kita balik Boleh, lagi ke arti Sumpah Pemuda ini sendiri, Liv ya. Kalau untuk arti Sumpah Pemuda ini sendiri, tadi kan sudah Alif bacakan tuh Sumpah Pemuda itu Iya. sendiri dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tapi kan saat ini seperti contohnya tadi sudah banyak dicontohkan juga pada kenyataannya pemuda saat ini seperti apa, dan sekarang itu maraknya hoax. Nah, bagaimana tanggapan Alif sendiri terhadap hoax yang mungkin sangat mengakar ini di pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, terkhusus di Bengkulu juga, Alif? Harusnya sebagai pemuda itu malah lebih pintar, Mbak, dalam memilih berita. Apalagi beritanya yang disampaikan lewat WhatsApp, Facebook, atau sosmed lainnya, bukan lewat berita nasional atau daerah. Nah, terkadang tuh, Mbak, kebanyakan pemuda ini
dia mendapatkan pesan broadcast dari temannya dan dia tidak ingin mencari tahu apapun. Setelah dia baca, dia langsung sebarkan ke teman-teman yang lain. Nah, terjadi seperti itu ulang mengulang. Dan yang salahnya itu ada teman saya Mbak, salah satu di Bengkulu, jadi dia tuh suka baca berita judulnya aja, isinya itu nggak dibaca. Padahal judulnya itu sangat menggiring opini. Iya, gitu. padahal judulnya itu ya bisa dibilang negatif Mbak, ya kan, karena negatif. Cuman kalau kita baca lagi bagus-bagus isinya ya nggak seperti judul yang sesuai judul itu tadi sih. Iya, berarti untuk hoax ini sendiri kan saya juga melihat nih pada faktanya banyak sekali hoax yang tiba-tiba merubah pola pikir anak muda seperti itu kan, mengubah pola pikir pemuda-pemuda. Jadi ini juga jadi salah satu virus seperti itu kan yang mungkin harus dibasmi seperti itu. Anak-anak juga harus bisa lebih memilih seperti kata Alif tadi, memilih juga lebih pandai untuk melihat apa sih isi berita itu sendiri, tidak hanya membaca dari lead, tapi kita juga memahami isi berita itu apa. Mungkin saya akan balik lagi ke Bang Supratman. Bang, nih tadi kan kita sudah panjang lebar nih Bang bahas KNPI dan segala agendanya, segala aksi yang telah dilakukan oleh KNPI sendiri. Untuk KNPI sendiri apakah ada rekrutmen gitu Bang untuk pemuda-pemuda untuk mengajak ayo nih kita bareng-bareng bersama gitu loh, untuk memajukan kota Bengkulu, paling enggak kita membuat satu aksi gitu menggandeng pemuda-pemuda yang ada di Bengkulu? Ya jelas lah Mbak, kita terbuka, kita open terhadap seluruh anak muda yang ingin sama-sama, baik dia mau gabung di KNPI ataupun dia mau sama-sama membangun kota Bengkulu maupun provinsi Bengkulu ini. Dan kami tidak pernah menutup pintu untuk itu, Mbak. Tapi apakah ada cara-cara khusus gitu? Ya, cara-cara khusus treatment gitu. Treatment yang kami lakukan ya, kami selalu memberikan contoh kepada kawan-kawan anak muda bahwa ini loh yang dilakukan KNPI. Kami mendatangi lokasi-lokasi banjir, kami turun membantu orang yang terkena musibah banjir. Kami mendatangi, kemarin sempat juga mendatangi ada yang sakit lumpuh, itu kita datangi. Meskipun tidak banyak, namun itu bukti bahwa hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh anak muda. Anak muda ya, untuk bergabung bersama KNPI, bergerak bersama seperti dan itu. Kami, untuk aktif dan produktif tadi ya. Iya, dan itu kami seperti kemarin saya lakukan, kami mendampingi anak-anak yang ingin kuliah, mereka ingin mendapatkan jalur kuliah gratis, ya, beasiswa KIP itu kan, Indonesia Pintar itu kami dampingi, dan alhamdulillah ada sekitar 10 adik-adik mahasiswa itu yang akhirnya lolos masuk ke salah satu perguruan tinggi di Bengkulu untuk mendapatkan kuliah sampai gratis sampai selesai. Sampai selesai. Itu terus didampingi Bang. Ya, dan itu merupakan salah satu treatment yang kami lakukan, bahwa ini loh kegiatan positif yang bisa dilakukan bersama-sama dengan KNPI. Kayak KNPI. Dan jika nanti ada yang ingin, adik-adik yang tidak mampu tapi dia ingin kuliah, dia tamat SMA, ke depan kami masih akan tetap bisa memberikan bantuan pendampingan agar mereka mendapatkan beasiswa itu. Baik. Karena kan Mbak, terkadang mereka minim informasi dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar bisa mendapatkan beasiswa itu. Untuk beasiswa itu. Saya balik lagi ke Alif nih, Lif. Bagi Alif sendiri nih, menurut Alif sendiri, apa sih yang harus dilakukan pemuda untuk bangsa Indonesia? Oh, terutama daerah atau dari untuk Indonesia sendiri, Mbak ya. Ya itu tadi, mungkin kita harus mencari kegiatan-kegiatan positif yang mungkin nanti bisa membawa nama daerah kita sendiri, yang bisa membawa nama Indonesia ke internasional. Nah, mungkin dengan hal hobi dulu, Mbak. Sedangkan di pemuda-pemuda sekarang hobinya ngegame ini, ngegame. Nah, tolong mungkin yang suka ngegame itu ditekunin, lalu mengikuti perlombaan yang mungkin bisa membawa nama daerah atau juga bisa membawa nama Indo ke internasional. Jadi jadikanlah hobi itu sebagai pedoman hidup ke depan menjadi lebih baik, bukan menjadikan hobi game itu untuk yang ke hal yang buruk. Iya, untuk harapannya untuk pemuda-pemuda saat ini, Lif? Untuk harapannya semoga pemuda terutamanya di Bengkulu bisa menjunjung tinggi toleransi, tidak lagi tawuran, kurangilah bertawuran, terus juga carilah kegiatan-kegiatan positif yang mungkin bisa memperbaiki diri untuk kedepannya. Iya, untuk Bang Supratman sendiri Bang, apa harapannya sebagai closing statement nih untuk pemirsa dan juga pemuda? Silakan. Ya, sebelum itu saya mau nyampaikan Mbak, nanti malam itu ada undangan dari kawan-kawan Asosiasi Seniman Bengkulu. Mereka mengundang seluruh anak muda di Bengkulu
untuk kegiatan memperingati hari lahir Sumpah Pemuda. Itu lokasinya di Taman Budaya. Itu saya mewakili kawan-kawan dari ASB mengundang untuk semuanya hadir, yang ada kesempatan nanti malam. Dan untuk anak muda ya, kalau kami dari KNPI seperti sering kami sampaikan itu, kalau bukan kita siapa lagi, Mbak? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi anak muda teruslah bergerak, lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan daerah maupun kemajuan diri sendiri ke depan. Iya, baik. Terima kasih ya untuk Bang Supratman dan Iya, juga Mbak, Alif atas sama-sama. waktunya. Semoga bisa menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, 1 jam sudah perjumpaan kita pada sore hari ini dalam Berendo TVRI Bengkulu. Dan semoga generasi muda di Indonesia ini bisa terus bangkit untuk mewujudkan Republik Indonesia yang semakin berkualitas. Akhirnya saya Melintir Asmara bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan akan ditutup oleh rekan-rekan kami. Bye-bye. Bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia